Dulu, Raka bukan hanya laki-laki yang baik. Dia seperti anugerah yang jatuh tepat ke dalam hidupku. Setiap pagi, ponselku berbunyi dengan pesan singkat yang hangat. Sudah sarapan, sayang? Jangan lupa bawa jaket ya, nanti hujan. Hal-hal kecil yang membuatku merasa dilihat, diperhatikan, dipedulikan. Raka membuatku seperti manusia paling penting di bumi. Setiap malam, meski lelah, dia tetap menelpon hanya untuk mengatakan, "Aku sayang kamu, tidur yang nyenyak ya." Dan aku, yang selama bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang minder, benar-benar percaya bahwa aku layak dicintai. Aku bukan perempuan cantik, aku tahu itu. Tubuhku biasa saja. Kulitku tidak putih mulus seperti perempuan-perempuan yang sering dia follow di Instagram. Dan wajahku tidak pernah diberkati simetri yang dipuja banyak orang. Tapi, Raka, dia melihatku seolah aku adalah karya seni favoritnya. Saat kami pacaran, dia menjemputku sepulang kerja, meski harus menembus macet. Dia membawakan minumanku tanpa diminta. Dia menepuk kepalaku dengan lembut sambil berkata, "Aku suka kamu apa adanya. Kamu itu unik." Aku menyimpan setiap kalimat itu di palung hatiku, menggenggamnya erat, karena kata-kata itu membuatku merasa aman untuk pertama kalinya dalam hidup. Ada masa ketika aku takut dia akan bosan, takut dia akan berpaling pada perempuan yang lebih cantik. Tapi Raka selalu menenangkanku. Cantik itu soal hati. Kalau hati kamu sudah baik, semuanya ikut cantik. Dan aku, bodohnya, percaya sepenuhnya. Percaya bahwa cinta bisa mengalahkan rasa minderku. Bahwa aku bisa dicintai tanpa harus menjadi sempurna. Bahwa Raka adalah rumah. Aku tak pernah tahu bahwa rumah yang salah justru bisa menghancurkan seseorang pelan-pelan. Tapi saat itu, aku masih hidup dalam masa paling manis. Masa ketika Raka adalah segalanya. Dan aku merasa menjadi seseorang yang berarti. Aku tak mengerti bahwa cinta yang terlalu manis di awal kadang menyembunyikan kepahitan yang menunggu di balik pintu. Dan pintu itu akan terbuka setelah aku menjadi istrinya. Saat Raka melamarku di hadapan keluarga, lututku hampir goyah. Bukan karena aku tidak mencintainya, tapi karena aku merasa aku tidak pantas dicintai sedalam itu. Ibuku menangis haru. Ayah tersenyum bangga. Keluarga Raka bertepuk tangan, merekam semuanya seolah itu momen paling sempurna. Dan di tengah semua sorakan itu, Raka memandangku dengan mata yang kupikir penuh ketulusan. "Aku akan jaga kamu, apapun yang terjadi." Kalimat itu menembus seluruh ketakutanku. Ketakutan tentang penampilan, ketakutan tentang masa depan. Ketakutan bahwa aku tidak cukup layak untuk seseorang sebaik dia. Aku melihat tangannya yang bergetar, memegang cincin kecil itu. Dan aku berpikir, mungkin aku memang layak bahagia. Mungkin seseorang benar-benar bisa melihatku lebih dari rupa. Mungkin dia memang tak akan berubah. Maka aku mengangguk, dan ruangan pecah oleh tepuk tangan. Tapi ada sesuatu yang aneh di dalam diriku. Sebuah bisikan kecil, nyaris tak terdengar, namun dingin. Benarkah dia akan tetap seperti ini setelah kau menjadi miliknya? Aku mengabaikannya, karena cinta memang membuat orang bodoh, bukan? Dan aku, yang selalu minder dengan wajah dan tubuh sendiri, merasa terlalu beruntung sampai tidak sempat curiga. Hari-hari menjelang pernikahan terasa indah. Raka makin perhatian, makin lembut, makin hangat. Setiap ucapan manisnya membuatku semakin yakin bahwa aku telah memilih laki-laki terbaik. Atau setidaknya itu yang ingin kupercayai. Karena jauh di dalam hati, ada ketakutan yang tak pernah padam. Bagaimana kalau Raka mencintaiku hanya karena aku belum menjadi istrinya? Bagaimana kalau semua manis ini hanya bagian dari masa pendekatan? Bagaimana kalau setelah menikah, dia melihatku apa adanya lalu menyesal?
Namun, setiap kali pikiran itu muncul, Raka memelukku dengan senyum lembut yang membuatku mengusir semua keraguan. "Aku akan jaga kamu," katanya lagi suatu malam. Dan aku, dengan polos dan bodohnya, mempercayai kalimat itu seolah itu janji yang tak bisa diingkari. Aku tidak tahu bahwa di balik janji manis itulah sebuah luka perlahan menunggu untuk terbuka. Aku tidak tahu bahwa laki-laki yang kini berlutut di depanku kelak akan menjadi orang pertama yang menghancurkan kepercayaanku pada diri sendiri. Dan saat ku katakan, "Ya, hari itu," aku baru saja mengikat diriku pada cinta yang perlahan akan berubah menjadi penghinaan. Saat hari pernikahan tiba, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena alarm, bukan karena suara orang-orang di luar kamar rias, tapi karena jantungku yang berdetak terlalu keras, seakan sedang memberitahuku bahwa hidupku akan berubah selamanya. Gaunku sederhana, tidak mewah seperti pernikahan selebgram, tapi aku menyukainya. Gaun itu menutupi kekuranganku, lengan yang sedikit besar, kulit yang tidak seputih standar kecantikan, wajah yang sering kubandingkan dengan perempuan lain. Namun hari itu, aku merasa cantik, atau setidaknya cukup untuk dinikahi. Ketika aku berjalan ke arah pelaminan, Raka sudah menatapku dari kejauhan. Tatapan itu, yang dulu selalu membuatku merasa berharga, kembali muncul. Hangat, penuh rasa bangga. Seakan dia ingin berkata, "Lihat, aku memilihmu." Dan untuk sesaat, ketakutanku tentang masa depan lenyap begitu saja. Acara berlangsung begitu indah. Lampu-lampu kuning keemasan memberi kesan hangat. Musik lembut mengisi ruangan. Keluarga dan teman tersenyum ke arah kami. Raka menggenggam tanganku erat, seolah dia takut aku hilang. Seolah aku adalah satu-satunya perempuan yang ingin dia genggam selamanya. Di hadapan penghulu, suaranya tegas dan lantang saat mengucapkan ijab kabul. Dan aku menahan air mata yang hampir jatuh. Dalam hatiku, aku berkata, akhirnya ada seseorang yang mencintaiku apa adanya. Aku benar-benar percaya itu. Percaya pada genggamannya, percaya pada janjinya, percaya pada masa depan yang kami lukis bersama. Aku tersenyum sepanjang sesi foto. Aku tertawa saat menerima ucapan selamat. Aku merasa menjadi pengantin paling bahagia di dunia. Aku tidak tahu, di balik semua keindahan itu, takdir sedang menyiapkan luka yang terlalu dalam. Aku tidak tahu bahwa hari inilah awal dari perjalanan di mana cinta yang dulu begitu manis akan berubah menjadi racun perlahan-lahan. Aku tidak tahu bahwa laki-laki yang memandangku dengan bangga di pelaminan, suatu hari akan memandangku dengan jijik. Hari itu terlalu indah, terlalu hangat, terlalu sempurna. Terlalu sempurna untuk bertahan lama. Setelah menikah, perubahan itu tidak datang tiba-tiba. Ia datang perlahan, seperti retakan kecil di dinding yang tidak terlihat, sampai akhirnya seluruh tembok roboh. Awalnya, Raka hanya memberi komentar-komentar kecil, yang dulu tak pernah ia ucapkan. "Baju itu nggak cocok deh, bikin kamu kelihatan lebih besar." Nada suaranya santai, tapi tajamnya menusuk jauh ke dalam. Aku tertawa kecil saat itu, berusaha tidak tersinggung. "Masa sih? Aku pikir bagus." "Ya bagus, tapi bukan buat kamu." Hatiku mengerut. Lalu komentar lain datang, seperti hujan gerimis yang pelan, tapi lama-lama membasahi semuanya. "Kamu bisa nggak sih dandan sedikit? Masa istriku tampil biasa banget?" Padahal dulu dia selalu bilang, natural gini aja cantik. Dulu. Aku mencoba memaklumi. Kupikir ini hanya masa penyesuaian berumah tangga. Mungkin dia lelah bekerja. Mungkin aku terlalu sensitif. Jadi, aku mulai belajar make up meski tidak ahli. Aku mencoba diet meski tubuhku sering gemetar lapar. Aku membeli baju baru,
yang sebenarnya tidak mampu kubayar, hanya demi satu pujian saja. Tapi semakin aku berubah, semakin banyak yang kurang di matanya. Suatu malam, ketika aku sedang menghapus make up di depan cermin, Raka melintas dan berkata datar, "Untung tadi kamu dandan. Kalau enggak, muka kamu pasti kelihatan banget capeknya." Aku terdiam. Tangan yang memegang kapas berhenti di tengah pipi. Dulu, dia yang bilang aku cantik meski tidak sempurna. Dulu, dia yang memuji mataku, tawaku, semua tentangku. Sekarang, dia melihatku seperti PR yang tidak selesai. Pekerjaan rumah yang tidak memenuhi standar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku sudah tidak cukup untuk suamiku? Atau sejak awal, aku memang tidak pernah cukup? Aku tidak tahu. Yang aku tahu, hari-hari berikutnya terasa lebih dingin, meski kami tinggal dalam rumah yang sama. Suatu malam, saat aku sedang bersiap tidur, suasananya sebenarnya tenang. Lampu kamar diredupkan. Angin dari kipas berputar perlahan. Aku baru selesai membersihkan wajah dan mengenakan baju tidur kesukaanku. Sederhana, tapi nyaman. Ketika aku mengangkat kepala dari meja rias, aku melihat Raka sedang menatapku. Tatapan yang tidak kukenali. Dingin. Menghakimi. Seolah dia sedang menilai barang cacat di etalase. Aku tersenyum kecil, mencoba mencairkan suasana. "Ada apa, Kak?" Raka tidak menjawab. Sudut bibirnya justru terangkat, seperti menahan tawa atau mungkin jijik. Lalu kalimat itu keluar. Kelihatannya santai, tapi tusukannya mematikan. "Aku beneran dulu suka sama kamu ya? Kok aku nggak lihat kamu jelek begini?" Aku membeku. Seolah ada sesuatu yang menghantam dadaku dari dalam. Seolah udara mendadak hilang dari kamar. Aku hanya diam. Tubuhku kaku. Mataku menatap lantai karena kalau aku menatapnya, aku takut terlihat hancur. Jelek. Begini. Kata-katanya berulang-ulang di kepalaku seperti gema di ruangan kosong. Aku tidak tahu mana yang lebih sakit. Kata-katanya atau cara dia mengatakannya. Santai. Ringan. Seolah itu lelucon yang tidak perlu kupikirkan. Padahal itu menusuk jantungku tanpa ampun. Aku mencoba tertawa. Tawa kecil yang lebih mirip upaya menyelamatkan harga diri. "Jangan bercanda begitu, Kak." Tapi dia malah mengangkat alis dan menatapku seperti aku tidak punya hak untuk tersinggung. "Ya gimana? Sekarang tuh aku baru sadar. Kamu beneran gak cantik. Dulu mungkin aku lagi dibutakan perasaan." Kalimat itu membunuhku 2 kali. Sejak malam itu, hinaan menjadi makanan wajib setiap harinya. Saat aku bangun tidur, dia berkata, "Mukamu kusam banget. Coba lihat deh, kayak kurang tidur bertahun-tahun." Saat aku sedang memilih pakaian kerja, "Jangan pakai itu. Baju itu bikin kamu kelihatan makin lebar." Saat aku makan sedikit lebih banyak, "Diet dong. Masa gitu aja gak sadar diri?" Saat kami menghadiri acara teman-temannya, "Kenapa kamu gak bisa secantik istrinya Andi? Atau at least rapilah kayak istrinya Fajar?" Dan setiap kalimat itu seperti palu yang memukul satu demi satu bagian diriku. Menghancurkan, mengikis, mengecilkan. Aku mulai jarang bercermin, bukan karena tidak sempat, tapi karena aku takut melihat apa yang dia lihat. Aku mulai takut berdiri di dekatnya, takut disorot lampu, takut difoto, takut menjadi bahan perbandingan. Di dalam rumah yang seharusnya jadi tempat pulang, aku merasa seperti benda yang rusak, yang dibiarkan di sudut, hanya untuk diolok-olok setiap hari. Dan hal yang paling membuatku sakit adalah, aku tidak pernah berubah. Yang berubah hanya cara dia memandangku. Dulu dia bilang aku cantik. Sekarang dia memperlakukanku seolah aku tidak layak dicintai. Dan malam itu menjadi titik awal,
di mana aku mulai menghilangkan diriku sendiri. Aku mulai menghindari cermin. Bukan karena aku tidak punya waktu, tapi karena setiap pantulan membuatku mengingat kata-kata yang menusuk lebih tajam dari pisau. Kok aku nggak lihat kamu jelek begini dulu? Setiap kali berdiri di depan cermin, aku seperti melihat orang asing. Wajah yang selalu kubawa sejak lahir, tiba-tiba terasa seperti sesuatu yang harus disembunyikan. Aku memperhatikan pori-poriku, lipatan kecil di perut, kulitku yang tidak secerah perempuan-perempuan yang sering kulihat di ponsel Raka. Dan entah sejak kapan, aku mulai percaya bahwa aku memang buruk rupa. Padahal dulu, sebelum menikah, aku tidak pernah merasa sejelek ini. Aku punya kepercayaan diri, meski tidak besar. Aku bisa tersenyum pada diriku sendiri, meski sederhana. Tapi sekarang, aku merasa seperti bayangan yang memudar. Kecil, tidak berharga, tidak pantas dicintai oleh siapapun. Dan yang paling menyakitkan, aku merasa tidak pantas dicintai oleh suamiku sendiri. Raka semakin menjauh. Dia pulang lebih malam, kadang tanpa kabar. Jikapun pulang, dia sibuk dengan ponselnya. Tertawa kecil sambil mengetik sesuatu yang tidak pernah dia tunjukkan padaku. Saat aku duduk di sebelahnya, dia bergeser menjauh, seolah keberadaanku membuatnya tidak nyaman. Kadang aku berpikir, apa dia sedang dekat dengan perempuan lain? Apa dia menyesal menikah denganku? Apa dia malu memiliki aku sebagai istri? Tapi aku tidak berani bertanya. Bukan karena takut dia marah, tapi karena aku takut jawaban sebenarnya akan lebih menghancurkan dari dugaanku. Suatu malam, saat aku membuka lemari, aku melihat semua baju yang dulunya kubeli dengan penuh percaya diri. Gaun pastel, kemeja manis, blus yang dulu membuatku merasa cantik. Sekarang semuanya hanya lipatan kain yang mengingatkan betapa jauhnya aku dari perempuan yang dulu tersenyum di ruang ganti toko. Aku duduk di lantai kamar, melingkupi tubuhku sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku menangis sejadi-jadinya. Bukan karena Raka, tapi karena aku tidak lagi mengenal diriku sendiri. Malam itu, rumah terasa berbeda. Gelap, dingin, sepi. Aku baru keluar dari kamar mandi dengan rambut masih basah ketika mendengar suara asing dari ruang tamu. Suara tawa. Suara yang sudah lama tidak aku dengar dari Raka. Tawa yang dulu membuatku jatuh cinta. Aku berjalan perlahan. Jantungku berdetak tidak karuan. Ketika aku melongok dari ujung koridor, pemandangan itu menusuk seperti jarum es. Raka duduk di sofa. Wajahnya menghadap ke ponsel. Dan di layar, ada wajah seorang perempuan. Cantik, rapi, berhias. Segalanya yang katanya bukan aku. Raka tertawa kecil. Suara yang hangat. Hangat yang sudah bertahun-tahun dia tarik dariku. Wajahnya begitu hidup. Begitu lembut. Aku tidak ingat kapan terakhir kali dia tersenyum begitu padaku. Kamu serius? Ya ampun, kamu lucu banget sih, katanya pada perempuan itu. Dunia seperti berhenti. Aku berdiri membeku di tempat, menahan nafas yang tiba-tiba terasa sangat menyakitkan. Ketika aku akhirnya memberanikan diri maju beberapa langkah, lantai berdecit. Raka langsung menoleh. Dan dalam sepersekian detik, wajah hangat itu hilang. Digantikan tatapan kaku, dingin, penuh rasa bersalah yang ia sembunyikan di balik ekspresi defensif. Tanpa pikir panjang, dia menekan tombol di layar. Panggilan itu terputus. Keheningan merayap masuk di antara kami. Siapa? Tanyaku pelan. Suara sendiri terdengar seperti bisikan. Hampir tidak keluar. Teman kerja, jawabnya cepat.
Jangan kepo. Tapi nada suaranya tajam. Seolah aku baru saja melakukan kesalahan besar hanya karena bertanya. Aku menelan ludah yang terasa seperti batu. Aku mendekat sedikit, mencoba mencari penjelasan, sedikit saja kejujuran. Namun sebelum aku sempat bicara lebih jauh, Raka mengangkat dagunya dan berkata dengan nada menyakitkan. Sudahlah, kamu itu gak usah curiga. Lihat diri kamu sendiri dulu. Aku tertegun. Lihat diri sendiri. Dia melanjutkan, dengan tatapan yang membuatku hancur. Mana ada laki-laki yang mau sama kamu selain aku? Kata-kata itu menghantam keras. Lebih keras dari semua hinaan sebelumnya. Seolah dia baru saja menegaskan bahwa aku tidak punya nilai. Bahwa aku buruk rupa. Tidak diinginkan, dan tidak pantas dicintai siapapun. Aku berdiri di sana. Seperti boneka yang kehilangan tali penyangga. Di dalam dadaku, ada sesuatu yang patah. Bukan hanya karena dia mungkin sedang mendekati orang lain. Bukan hanya karena dia menyembunyikan sesuatu dariku. Tapi karena untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa laki-laki yang dulu memujiku, yang dulu mencintai aku apa adanya, yang dulu memanggilku cantik, kini melihatku sebagai beban yang memalukan. Dan yang lebih menyakitkan, aku mulai percaya kata-katanya. Malam itu, aku menangis sampai suaraku habis. Isakanku menggema di kamar yang gelap, dan setiap kali aku menutup mata, kata-kata Raka terulang seperti rekaman rusak yang tidak mau berhenti. Kamu lihat diri kamu sendiri dulu. Mana ada laki-laki mau sama kamu selain aku? Kalimat itu menusuk jauh lebih dalam daripada hinaannya yang lain. Bukan karena aku percaya, tapi karena selama ini aku memang mengizinkan diriku untuk percaya. Sementara di sampingku, Raka tidur pulas, tanpa rasa bersalah, tanpa peduli, tanpa menoleh sedikit pun. Seakan tangisku hanyalah suara hujan yang bisa diabaikan. Aku bangun perlahan. Dadaku masih sesak, tapi ada dorongan aneh yang membuat kakiku melangkah ke arah kamar mandi. Ketika lampu menyala, aku melihat diriku di cermin. Aku hampir tidak mengenali perempuan itu. Mata bengkak, kulit pucat kelelahan, pipiku seperti menghilang karena terlalu banyak menahan tangis. Dan bibirku kering seolah tidak ada tawa yang tersisa di sana. Ini aku, bisikku pelan. Aku mengangkat tanganku, menyentuh pipiku sendiri. Dingin, lembut, tapi kosong. Namun saat aku menatap lebih lama, ada sesuatu yang perlahan muncul dari balik pantulan itu. Bukan wajah buruk rupa seperti yang selalu dikatakan Raka. Bukan perempuan tanpa nilai seperti yang dia tanamkan di kepalaku. Yang kulihat justru adalah seseorang yang lelah, hancur, tapi bertahan. Seseorang yang masih mencoba mencintai, padahal seluruh cintanya dibalas dengan ejekan. Aku menghembuskan napas panjang, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku berbicara pada diriku sendiri. Aku gak seburuk itu. Bukan aku yang berubah. Keningku mengernyit. Air mataku jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena hinaan. Tapi karena sebuah kesadaran baru yang muncul. Pelan, tapi kuat. Aku begini karena dia. Karena kata-katanya. Karena sikapnya. Karena perlakuannya yang membuatku merasa tidak pantas dicintai, bahkan oleh diriku sendiri. Aku memejamkan mata. Aku tidak pernah buruk rupa. Ucapku dengan suara gemetar. Aku hanya hidup dengan seseorang yang membuatku merasa begitu. Saat membuka mata kembali, pantulan itu berubah. Masih lelah, masih rapuh, tapi ada percikan kecil, sangat kecil, yang selama ini padam. Harapan. Aku tahu malam itu adalah titik retak. Bukan akhir, tapi awal dari sesuatu. Awal dari pertanyaan besar yang selama ini kubungkam. Jika seseorang mencintaimu hanya untuk kemudian menghancurkanmu, apa itu cinta? Atau hanya bentuk lain dari kekejaman? Dan untuk pertama kalinya, aku mulai merasakan jawaban itu.
Aku berdiri di tengah kamar, dikelilingi keheningan yang menusuk. Hanya suara detak jam dinding dan napas Raka yang teratur dari ranjang. Tanganku gemetar saat membuka lemari. Satu persatu, aku mengambil pakaian. Beberapa kaos, 2 celana, dan 1 jaket tipis yang selalu membuatku merasa aman. Bukan karena aku terburu-buru pergi, tapi karena aku tidak punya apapun lagi yang benar-benar milikku di rumah ini. Setiap baju, setiap barang mengandung kenangan tentang diriku yang pernah percaya bahwa pernikahan adalah tempat berlindung. Tapi nyatanya, tempat inilah yang perlahan menghancurkan aku. Aku menatap punggung Raka. Ia tertidur pulas, seolah hidupnya baik-baik saja. Seolah tidak ada hati yang dia hancurkan setiap hari. Aku duduk di tepi ranjang, menatap wajahnya yang dulu begitu kucintai. Wajah yang dulu memberiku rasa aman. Tapi kini hanya mengingatkanku pada ratusan kata yang membuatku merasa tidak pantas hidup. Aku menarik napas panjang. Lalu, dengan suara yang hampir hilang, aku berbisik. Terima kasih, karena dulu pernah membuatku merasa dicintai. Suara itu patah di tengah, tapi aku melanjutkan. Tapi, aku tidak bisa tinggal di sini hanya untuk dihina setiap hari. Aku bukan boneka. Aku bukan objek. Aku bukan cermin untuk menampung kebencianmu. Air mataku jatuh di punggung tanganku. Tapi Raka tidak bergerak. Tidak membuka mata. Tidak bertanya kenapa aku menangis. Seperti biasa, dia tidak peduli. Aku berdiri dengan tubuh lemah, tapi tekad yang tumbuh. Setiap langkah menuju pintu terasa berat. Seolah rumah itu mencoba menarikku kembali, mengunci aku dalam rasa rendah diri. Saat aku memegang gagang pintu, lututku lemas. Benarkah ini keputusanku? Benarkah aku tega meninggalkan pernikahan yang kupertahankan mati-matian? Benarkah aku cukup kuat untuk hidup sendiri? Jawabannya muncul dengan sederhana. Lebih menakutkan untuk tetap tinggal. Tinggal berarti menyerahkan diriku pada orang yang menghina wajahku, tubuhku, dan keberadaanku. Tinggal berarti menyetujui bahwa aku tidak layak dicintai. Aku mengusap air mata yang mengalir. Menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya, aku memilih diriku sendiri. Dengan langkah yang pelan namun pasti, aku keluar dari rumah itu. Rumah yang dulu kubayangkan akan dipenuhi cinta, dan membiarkannya tertinggal di belakangku. Malam itu, di bawah langit pekat, dengan koper kecil di tangan, aku tidak tahu kemana akan pergi. Tapi aku tahu ini. Aku akhirnya berani meninggalkan seseorang yang sudah lama meninggalkan aku secara emosional. Dan itu adalah langkah pertama menuju diriku yang baru. Sekarang aku tinggal di sebuah kos kecil di gang sempit yang bahkan tidak bisa dilalui 2 motor sekaligus. Kamarnya hanya berukuran 3 kali 3 meter, dengan kasur tipis, lemari plastik, dan meja kecil yang kupakai untuk bekerja. Tidak ada yang mewah, tidak ada yang megah, tidak ada yang bisa dibanggakan. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa aman. Tidak ada suara Raka yang mengomentari tubuhku. Tidak ada mata menilai yang membuatku ingin bersembunyi. Tidak ada kata-kata yang memecahkan harga diriku sedikit demi sedikit. Hanya ada aku, dan kesunyian yang ternyata begitu menenangkan. Malam-malam pertama, aku masih bangun karena terbiasa mendengar teriakan atau keluhan. Tapi yang kudengar hanya kipas angin tua berderik pelan. Dan itu membuatku menangis. Bukan karena sedih,
Tapi karena akhirnya aku punya ruang untuk bernafas. Setiap pagi aku melihat wajahku sendiri di cermin buram kos itu. Tidak ada make up, tidak ada pencahayaan estetis, tidak ada siapapun yang menilai. Hanya aku, dan perempuan dengan luka-luka yang masih segar, tapi matanya mulai kembali berbinar. Aku mulai belajar dari awal. Belajar tersenyum tanpa takut dikomentari. Belajar memakai baju apapun tanpa rasa minder. Belajar mencuci rambut dengan santai tanpa berpikir, nanti dibilang jelek lagi atau tidak ya? Belajar makan tanpa dihitung-hitung seolah tubuhku adalah kesalahan. Dan perlahan aku sadar satu hal yang sangat penting. Mungkin yang paling penting dalam seluruh perjalanan ini. Raka tidak pernah membenciku karena aku buruk rupa. Dia menghina karena dia kehilangan rasa hormat, kehilangan cinta, dan kehilangan kemanusiaannya. Itu luka yang besar. Tapi satu hal yang tidak lagi kupikul sebagai kesalahan. Setiap malam aku menulis di buku kecil. Satu kalimat positif. Tentang diriku sendiri. Hari pertama, aku bertahan hari ini. Hari kedua, aku cukup. Hari ketujuh, aku pantas dicintai. Dan di minggu berikutnya, tulisan-tulisanku berubah menjadi lebih kuat. Aku tidak jelek. Aku hanya pernah dicintai oleh orang yang salah. Beberapa teman lama mulai muncul lagi. Mereka bilang aku terlihat lebih segar, lebih hidup, lebih ringan. Mungkin benar, karena beban terbesarku bukan tubuhku, bukan wajahku, bukan kekuranganku, tapi rasa takut yang selalu Raka tanamkan dalam diriku. Sekarang rasa itu sudah tidak tinggal di sini lagi. Suatu hari nanti, ketika semua luka ini benar-benar sembuh, dan aku bisa menatap masa laluku tanpa gemetar, aku tahu aku akan berkata, aku pernah dicintai dengan manis, pernah dihancurkan dengan kata-kata, tapi aku bangkit kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Karena kisah ini bukan tentang seorang suami yang menghina istrinya sampai hancur. Ini adalah kisah seorang perempuan yang meski sempat jatuh, akhirnya menemukan kembali nilainya dan menyadari bahwa ia layak mendapatkan cinta yang tidak menyakitkan.